Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian yang membahas tentang kitab Fathul Qarib Al-Mujib dan juga yang dikolaborasikan dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Pada minggu lalu telah kita katakan dan kita ulas bahwasanya pada akhir era madhab Syafi'i, pada saat posisi madhab Syafi'i sudah matang, itu direpresentasikan dengan dua madrasah atau dua aliran. Yang pertama adalah aliran Hijaz dan Hadramaut, yang menjadi pimpinannya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, Al-Makki, yang berada di Mekah. Yang aliran kedua adalah aliran Misr, aliran Mesir, yang menjadi pimpinannya adalah Imam Syamsu Romli, Imam Romli. Dan dua orang ini adalah besti. Nah, dua ulama ini dulunya besti saat belajar di Al-Azhar, yang belajar pada satu guru yang sama, yaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, yaitu menjadi Syekhul Azhar ketika itu. Baik, dan semua madrasah ini banyak orang-orang yang belajar darinya. Tak luput juga orang-orang dan ulama-ulama di Nusantara. Dan juga tak luput juga ulama-ulama Muhammadiyah. Dan ulama Muhammadiyah yang belajar di Madrasah Hijaz, antara lain adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Ibrahim. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar kepada Syekh Bakri Syato atau Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati Al-Masyhur, yaitu merupakan ulama besar ketika itu, membuat kitab I'anatul Thalibin yang merupakan hasyiah dari kitab namanya Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in adalah yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari dari India, dan ini merupakan murid langsung dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi silsilahnya ngajinya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sangat ngeri. Baik. Dan juga Kiai Haji Ibrahim. Dan siapa ulama Muhammadiyah yang belajar di sana di madrasah Mesir? Nah, ketika itu ada Kiai Haji Mas Mansur. Nah, selain itu juga ada Kiai Azhar Bashir. Nah, Kiai Azhar Bashir juga belajar di Al-Azhar ketika itu. Nah, bahkan Kiai Haji Mas Mansur ketika itu menggabungkan atau belajar di dua madrasah sekaligus. Madrasahnya Hijaz dan juga madrasah Mesir, madrasah Azhar. Dan balik-balik membentuklah namanya Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang itu mengulas tentang perbedaan furuk-furuk fikhiyah, yaitu digabungkan, dimusyawarahkan, dijadikan satu yang menjadi Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, yang kita pelajari hingga saat ini, yang kitabnya ada di belakang kita ini. Baik. Nah, pada hari ini setelah kita dari awal sampai akhir membahas tentang sejarah, membahas tentang kelebihan, membahas tentang kenapa kita belajar madhab Syafi'i, hari ini kita kembali fokus lagi ke yang namanya ilmu fikih. Nah, apa yang dimaksud ilmu fikih? Gunanya apa kita belajar ilmu fikih? Siapa yang pertama kali mengarang ilmu fikih? Terus samroh apa? Mengapa kita harus belajar ilmu fikih? Nah, ini akan dibahas yang namanya
Mabadi'ul Ashrah atau Mabadi'u Ilmil Fikih atau pengantar ilmu fikih atau pengantar yang 10. Sebelum kita masuk pembahasan, tak bosan-bosannya saya ingatkan untuk apa yang ada di dalam kajian ini ditulis. Karena al-ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah faminal hamaqah antasida ghazalatan wa tatrukaha taliqah. Saya kira kalian sudah mengetahui semuanya maknanya, baik itu semua dari sanawiyah maupun sampai aliyah, karena sudah kita bahas berulang-ulang. Baik, qala Alamah As-Sabban rahimahullah. Jadi ada sebuah bait yang disusun dalam bahasa Arab yang disusun oleh namanya Syekh Al-Allamah Sabban. Namanya gitu, Sabban. Namanya Syekh Sabban. Syekh Sabban ini menulis dalam bahasa Arab, merangkai yang namanya Mabadi'ul Ashrah, pengantar dari semua disiplin ilmu. Kalau kita harus belajar suatu ilmu, harus tahu pengantarnya dari awal sampai akhir. Dan Syekh Alamah Sabban ini adalah, beliau memiliki kitab namanya Hasyiah Sabban ala Syarhil Ashmuni ala Alfiyah bin Malik. Jadi Syekh Alamah Sabban ini memiliki kitab Syarah Sabban, yaitu bisa sekitar Hasyiah Sabban ini bisa sekitar 5 atau 6 jilid, atau 4 sampai 5 atau 6 jilid, yang membahas tentang apa? Tentang nahwu. Jadi sangat tebal sekali. Nah, Masya Allah, nanti insya Allah yang ikut daurah akan belajar level 10 insya Allah ta'ala. Baik, jadi Syekh Sabban ini sangat ahli dan pakar dalam bahasa Arab. Maka dari itu Syekh Sabban akhirnya mengarang prinsip-prinsip dasar yang sangat penting dalam suatu disiplin ilmu. Bahkan semua disiplin ilmu digabung yang ini Mabadi'ul Ashrah, semuanya dapat masuk ke semua disiplin ilmu. Nah, maka dari itu kita akan bacakan baitnya. Qala fi Alamah Sabban rahimahullah, innama badi'a kulli fannin ashrah al-haddu wal mawdu'u summa samrah. Nah, itu yang pertama. Innama badi'a kulli fannin ashrah al-haddu wal mawdu'u summa samrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari'. Itu bait yang kedua. Bait yang ketiga, masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darul jami'a haza syarafa. Jadi 3 bait itu harus dihafal ya. Baik, kita ulangi lagi. Innama badi'a kulli fannin ashrah al-haddu wal mawdu'u summa thamrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wa ismul istimdadu hukmu syari'. Masail wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Baik, artinya apa? Innama badi'a, sesungguhnya semua pengantar, kulli fannin, semua disiplin ilmu itu ada 10 asyrah. Al-haddu, apa haddu ini? Haddu adalah definisi, harus tahu takrif, pengertian. Wal maudhu'u, topik pembahasan, harus tahu. Summa tamroh, lalu faedahnya. Wa fadluhu, dan selanjutnya adalah keutamaannya. Wa nisbatun, apa yang dimaksud nisbah? Kedudukannya dalam syariat. Terus al-wadi', al-wadi' ini adalah yang pertama kali meletakkan ilmu ini siapa. Wal ismu, dan nama ilmunya itu yang jelas. Wal istimdad, dan ini sumber didapatkannya ilmu ini, dikajinya ilmu ini dari mana. Hukum syari', dan hukum mempelajari ilmu ini. Dan masail, dan permasalahan pembahasan yang ada di dalam ilmu tersebut. Wal bardu bil ba'di iktafa,
Bagi orang yang mengetahui sebagian dari 10 ini cukup. Nah, faman darul jami'ah haza syarafah, yang tahu 10-10-nya maka mendapatkan derajat yang mulia karena mengetahui semua. Nah, ini adalah mabadi'ul asyrah, mabadi' atau pengantar semua ilmu. Baik, jika kita aplikasikan ke ilmu fikih, bagaimana mabadi'ul asyrah ilmu fikih, bagaimana pengantar ilmu fikih tersebut? Baik, kita tafsir satu-satu, jadi semua bisa menulis. Yang pertama adalah hadduhu atau definisi ilmu fikih. Definisi ilmu fikih. Nah, apa definisi ilmu fikih? Imam Subki pernah mengatakan bahwasanya ilmu fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Yang pertama, al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah, yaitu ilmu yang membahas hukum syariat secara praktis. Ilmu yang membahas hukum syariat secara praktis. Ini bisa ditulis ya. Ilmu yang membahas hukum syariat secara praktis, al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi, jika digabungkan al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah, yaitu adalah ilmu yang membahas hukum syariat secara praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi itu adalah makna dari ilmu fikih. Karena ilmu fikih sudah jelas membahas tentang hukum-hukum syariat secara praktis. Apa yang maksudnya secara praktis? Maksudnya secara praktis adalah hukum ini apakah masuk halal atau haram atau mubah atau wajib atau makruh. Ini adalah praktis. Kita tahu konsekuensi dari haram apa, kita tahu konsekuensi dari makruh apa, kita tahu konsekuensi dari mubah apa, kita tahu konsekuensi dari sunnah apa. Nah, ini praktis ini. Semua hukum jika diklasifikasikan menjadi 5 tadi praktis. Ini yang dinamakan secara praktis. Terus yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Maksudnya dari dalil terperinci apa? Dari semua dalil-dalil baik Quran dan Sunnah dan dalil-dalil lainnya itu diambil terperinci dalam surat tertentu, ayat tertentu. Nah, contohnya apa? Ada yang bisa mencontohkan? Puasa, baik. Dalilnya apa? Nah, sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian semua itu untuk berpuasa. Terus? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti diwajibkan orang-orang kepada orang-orang sebelum kalian semua untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya kalian semua bisa bertakwa. Jamil. Baik. Dalil ini memiliki surat tertentu, ayat tertentu, rinci. Perintahnya juga rinci. Nah, ini adalah dalil-dalil terperinci yang memiliki surat tertentu dalam ayat tertentu. Ini adalah dalil-dalil terperinci. Berbeda lagi dengan dalil-dalil yang ijmal, dalil-dalil global. Ini akan dibahas dalam kitab usul fikih. Nah, salah satu kaidah usul fikih adalah al-amru yaqtadil wujub. Jadi dalilnya adalah setiap perintah itu pada hukum asalnya, hukum yang berasal dari perintah tersebut adalah wajib.
Nah, ini setiap perintah dalam Al-Quran banyak sekali perintah di sana. Nah, ini namanya dalil-dalil ijmal. Kalau kita fikih adalah dalil-dalil yang khusus. Jadi itu adalah dalil-dalil yang terperinci. Ini adalah pengertian dari fikih atau pengertian dari yang dikatakan oleh Imam Suki terkait tentang fikih. Baik, bisa dipahami semuanya ya. Baik. Yang selanjutnya adalah Maudhu'uhu. Apa maudhu ini? Maudhu adalah topik yang dibahas. Ya. Topik yang dibahas adalah af'alul mukallafin, adalah perbuatan para mukallaf. Perbuatan para mukallaf. Apa yang dimaksud mukallaf? Adalah orang yang telah memenuhi beberapa syarat. Nah, diantaranya adalah balik, berakal, terus salamatul hawas, adalah indranya, panca indranya bisa sehat, terus bulughud dakwah, dakwahnya tersampaikan. Orang-orang ini namanya orang-orang yang mukallaf. Orang-orang mukallaf adalah orang yang diberikan kepadanya ini beban syar'i dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang mukallaf. Nah, kita semua ini adalah orang yang mukallaf. Karena sudah balik, sudah berakal, ya panca inderanya sehat walafiat, alhamdulillah. Terus dakwah Islam sampai kepada kita. Kita orang yang mukallaf. Maka dari itu perbuatan kita semuanya masuk dalam topik pembahasan ilmu fikih. Seperti makan, masuk pembahasan makan itu hukumnya apa? Termasuk sholat, hukumnya apa? Masuk. Termasuk puasa, hukumnya apa? Masuk dalam pembahasan ilmu fikih. Ini adalah topik pembahasan. Baik, yang pertama adalah tadi definisi hadduhu, yang kedua adalah maudhu'uhu, yaitu topik pembahasan. Yang ketiga adalah samratuhu. Samratuhu. Apa samratuhu ini? Adalah faedahnya. Nah, faedah kita belajar ilmu fikih ini apa? Faedah belajar kita ilmu fikih yaitu imtithalu awamirillah wa sinabu nawahihi wa hiya haqiqatut taqwa wa biha tahsulu sa'adatud darain. Jadi faedahnya adalah imtithalu awamirillah. Jadi kita dengan mengetahui ilmu fikih ini dapat mengerjakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, baik itu nanti wajib maupun sunnah. Intinya kita dapat melaksanakannya karena tahu ini wajib dan ini sunnah. Wasinabun nawahi, dan menghindari segala apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala itu larang, kita dapat menghindarinya. Nah, dengan apa? Dengan ilmu fikih. Karena belum tentu kita mengetahui, oh ini perbuatan ini boleh atau tidak. Ini saya dapat makan di ruang makan, nggak ada yang makan, boleh tak makan atau tidak. Terus ini bagaimana kalau sholatnya lupa baca Al-Fatihah? Apakah gimana? Ini semua kita dapat ketahui dalam ilmu fikih. Maka dari itu kita dapat mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang itu wajib, mana yang itu sunnah, mana yang itu makruh. Dan dengan mengerjakan sesuai porsinya, mengerjakan yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang haram dan makruh, itu adalah sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya takwa. Dan takwa ini adalah kuncinya surga. Nah, kuncinya surga. Wabiha, dan dengan ketakwaan ini kita dapat mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu adalah faedahnya belajar ilmu fikih. Yang ketiga, itu adalah samratuh, faedah belajar ilmu fikih. Baik, yang keempat apa? Yang keempat adalah fadluhu, yaitu keutamaannya. Keutamaan belajar ilmu fikih. Apa keutamaannya? Dalatil ayat wal ahaditsu ala annahu afdalul ulumi ba'da ilmin tauhid. Ilmu fikih itu ditunjukkan bahwasanya dalam Al-Qur'an dan hadis itu menunjukkan bahwasanya ilmu fikih adalah ilmu yang paling afdol setelah ilmu tauhid, setelah ilmu akidah. Nah, ini sangat penting. Setelah ilmu akidah.
Maka dari itu, ini sangat penting sekali. Ilmu fikih itu harus dipelajari setelah ilmu akidah. Karena ilmu akidah adalah mengatur hubungan kita, bagaimana cara kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah iman apa yang dilakukan? Mengerjakan perintahnya. Dan perintahnya ini kuncinya adalah ilmu fikih. Nah, kuncinya adalah ilmu fikih. Itu mengerjakan perintahnya. Tetapi kalau mengerjakan perintahnya tanpa beriman kepada Allah, misalkan sholat tapi tidak beriman, tidak syahadat, apakah sah sholatnya? Tidak sah. Dia sholat, masya Allah, dia sholat, terus puasa, zakat, semua amal soleh dikerjakan, tetapi hatinya bilang, iman ini kafir, ini syirik, ini bid'ah. Apakah sempurna? Apakah sempurna ibadahnya? Tidak. Maka dari itu ini harus dibenarkan. Jadi urutan pertama adalah ilmu tauhid, yaitu yang selanjutnya adalah ilmu fikih. Maka dari itu insya Allah akan diadakan juga daurah ilmu tauhid, ilmu akidah, yaitu sangat-sangat penting. Dan juga daurah untuk pintar berdebat dengan orang-orang yang tauhidnya menyimpang. Seperti itu, insya Allah. Nanti ditunggu saja kabarnya. Baik. Yang kelima, tadi keempat ya, keutamaan. Sekarang yang kelima, nisbatuhu, yaitu kedudukannya dalam syariat. Baik, apa kedudukan ilmu tauhid, ilmu fikih ini dalam syariat? Yaitu yang tasibu ilal ulumi syar'i. Jadi kedudukannya ilmu fikih ini adalah salah satu dari ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu agama. Itu kedudukannya. Baik. Yang selanjutnya, yang nomor 6 adalah wadhi'uhu. Apa yang dimaksud wadhi'uhu? Yang dimaksud wadhi'uhu adalah orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu fikih, yaitu dihimpun menjadi satu. Siapa yang pertama kali melakukannya? Nah, yaitu al-a'immatul mujtahidin, imam-imam mujtahid, para imam-imam mujtahid. Dan selanjutnya wa awwalu man allafa fihi imla'an huwal Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan orang yang pertama kali meletakkan ilmu fikih atau mengumpulkan ilmu fikih secara lisan. Nah ini, secara lisan. Jadi bikin kitab tapi kitabnya nggak ada, secara lisan saja. Itu siapa? Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi seperti itu. Oh, ini adalah keturunan dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Imam Zaid ini adalah orang yang pertama kali meletakkan ilmu fikih, mengarang, mengkodifikasi, mengumpulkan semua ilmu fikih menjadi satu. Dan apakah ditulis? Tidak. Di sini mengumpulkannya. Dan disebarkan secara lisan. Terus siapa yang pertama kali nulis? Yang buat kitabnya? Siapa? Yaitu murid dari Imam Zaid, namanya adalah Al-Imam Al-Mujtahid Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullah. Imam Abu Hanifah nama aslinya siapa? Nama aslinya siapa? Nama asli dari Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit Abu Hanifah. Dan orang yang pertama kali menulis tentang ilmu fikih ini adalah Imam Abu Hanifah. Nah, ini adalah Imam Abu Hanifah yang pertama kali menulis tentang ilmu fikih. Baik, itu yang selanjutnya, yang nomor 6. Yang nomor 7, nama ilmu ini apa? Ilmu ini apa? Apakah hanya ilmu fikih atau ada nama yang lain? Banyak. Yang pertama adalah ilmu fikih.
Yang kedua, ilmu al-ahkami syar'iyyah atau ilmu hukum syar'i, atau al-ilmul halal wal haram atau ilmu halal haram. Tiga, ilmu fikih, ilmu hukum syar'i, ilmu halal haram. Yang keempat, ilmu namanya al-fiqhul asghar, fikih yang itu asghar, fikih yang kecil. Karena ada fikih akbar, fikih asghar. Fikih akbar membahas tentang akidah, fikih asghar membahas tentang fikih. Dan yang kelima adalah furu'uddin. Nah, jadi 5 namanya ya. Ilmu fikih, ilmu hukum syar'i, lalu ilmu halal haram, fikih asghar, furu'uddin. Jadi 5 namanya. Baik, itu adalah namanya. Yang kedelapan, istimdad. Sumber dari ilmu fikih ini adalah banyak sekali, yaitu adalah kitab, adalah Al-Quran, was sunnah dan sunnah, wal ijma dan ijma, wal qiyas dan qiyas. Seperti itu. Dan masih banyak lagi yang tidak kita bisa sebutkan satu persatu. Baik, itu adalah tentang istimdad atau sumber ilmu fikih. Baik, lalu hukum mempelajari ilmu fikih apa? Nomor 9. Hukum mempelajari ilmu fikih apa? Seperti yang sudah kita katakan berulang-ulang. Hukum mempelajari ilmu fikih ada 3. Yang pertama adalah fardhu ain, wajib ain. Kapan wajib ain? Seberapa kita wajib mempelajari ilmu fikih ini? Fil qadri alladzi tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah, kat-taharah was shalah was shiyam wa sihhatul muamalah kal bai' wa nikah. Jadi, kapan ilmu fikih ini wajib fardhu ain? Apa maksud fardhu ain? Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan mendapatkan dosa. Jadi belajar ilmu fikih ini seperti sholat hukumnya. Kalau nggak dikerjakan, kalau nggak kita belajar itu dosa. Seberapa? Fil qadri alladzi tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah. Dalam kadar yang dengan ilmunya itu kita dapat mengetahui sah atau tidaknya ibadah dan sah atau tidaknya muamalah. Kita harus tahu rukun sholat, kita harus tahu syarat sholat, kita harus tahu caranya wudu. Dengan tahu caranya ini fardhu ain. Fardhu ain harus kita pelajari. Hukumnya seperti sholat itu sendiri. Karena kalau kita tidak mengetahui ini tadi, ya kita tidak bisa sholat. Dan juga muamalah. Kalau kita mau beli di kantin, kita harus tahu hukumnya. Kalau beli jajan, pas nggak ada orangnya yang jual, gimana? Sah atau tidak? Boleh atau tidak? Nah ini harus qadrilati tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah. Ini yang sangat penting, yang fardhu ain. Yang kedua adalah wajib kifai atau fardu kifayah. Fardu kifayah. Hukum fardu kifayah itu ya itu adalah seperti sholat jenazah. Hukumnya fardu kifayah. Kalau ada satu orang saja di dalam suatu kelompok atau suatu kaum yang sudah bisa dan paham, maka orang-orang sisa dari kelompok tersebut ya kewajibannya sudah terlaksanakan. Tetapi kalau tidak ada satupun di suatu kaum tersebut, ya semuanya dosa, semuanya berdosa. Ilmu fikih yang seperti apa? Fi ma zada ala dzalika ila bulughi martabatil fatwa. Jadi ilmu yang di atas kadarnya ini, di atas ilmu yang tadi fardhu ain, sampai mencapai derajat fatwa, sampai orang tersebut bisa menjadi mufti. Nah, itu fardu kifayah. Nah, terus yang ketiga adalah an-nadb, yaitu sunnah. Fi ma zada ala martabatil fatwa, yaitu derajat mufti yang itu lebih tinggi dari derajat mufti. Nah, ilmu yang diperlukan oleh yang orang-orang di atas mufti. Nah, itu sunnah hukumnya. Baik. Jadi hukum untuk pelajari ilmu fikih ada 3, fardhu ain, fardhu kifayah, dan sunnah. Nah, jadi yang fardhu ain, apakah kita sudah belajar semuanya? Belum. Maka dari itu silahkan fardhu ainnya dilaksanakan dengan istiqomah hadir kajian Fathul Qarib.
Baik. Yang terakhir adalah masalah atau pembahasan yang ke-10. Pembahasan dalam ilmu fikih, yaitu qadayahul lati yubhasu fiha katsirah. Pembahasannya banyak. Nah, kita simpulkan ada 4. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga munakahat, yaitu tentang pernikahan, yang keempat adalah jinayat. Dan semuanya akan dipelajari di Mu'alimin dan di dalam kitab Fathul Qorib. Maka dari itu silakan istiqomahlah untuk bisa hadir kajian. Terus selanjutnya, apa yang dimaksud hukum? Apa yang dimaksud haram? Apa yang dimaksud wajib? Apa yang dimaksud sunnah? Insya Allah akan kita pelajari minggu depan. Baik, sebagai penutup kajian semester ini, insya Allah ta'ala. Baik, sekian dari yang kita sampaikan. Mari kita tutup kajian pada hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.